Hai, welcome to my video. Di video saya kali ini, saya mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan kuliah kerja luar negeri pada 3 negara ASEAN, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dan bukan hanya saya, ada juga teman-teman saya yang lainnya. Yuk ikutin keseruan kami menjelajahi 3 negara. Fritz Day, Kamis 7 Agustus, Kampus Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan KKLN. Kegiatan diawali dengan memberikan arahan dan bimbingan beserta doa bersama di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Pelabuhan Sri Bintan merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan domestik dan internasional menuju Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pelabuhan ini melayani rute ke berbagai destinasi seperti Batam Singapura dan Johor Bahru di Malaysia. Keberangkatan melalui Internasional Sri Bintan Pura Tanjung Pinang menuju ke Pelabuhan Setulang Laut Malaysia. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih dari 3 jam. Welcome to Malaysia. Di sini kita telah dijemput oleh Beats dan melanjutkan perjalanan menuju ke Singapura. Negara Singapura dikenal sebagai negara singa yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini adalah salah satu negara paling maju di Asia dengan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Negara Singapura juga dikenal dengan kebersihan dan ketertiban dan aturan-aturan yang ketat. Wow, hebat banget ya negara Singapura. Nah, sekarang kita sudah sampai di sebuah universitas, yaitu Kampus Amity Global Institute di Singapura. Kampus utama ini terletak di House of Tenuni, sebuah bangunan mansion bergaya Taisho yang dibangun 1882 sampai 1885. Kini, bangunan ini telah menjadi monumen nasional Singapura dan dipugar dengan detail artistik seperti ukuran marmer, gaya filosofi 5 elemen, dan ornamen tradisional Cina, semua bagian dan nilai historisnya yang sangat kuat. Kampus ini juga menawarkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari kursus persiapan, diploma, hingga gelar sarjana dan pasca sarjana. Dan yang bikin menariknya, kampus ini memiliki fasilitas yang sangat modern, yang terdiri dari laboratorium, auditorium, serta layanan bimbingan akademik. Kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, di mana hampir semua universitas sudah menggunakan teknologi-teknologi yang modern seiring dengan kemajuan teknologi. Oke, next, pada hari kedua, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Thailand. Tepatnya di Songkhla yang terletak di wilayah selatan Thailand yang merupakan ibu kota provinsi Songkhla. Nah, ini adalah suasana di Thailand pada malam hari di ASEAN Night Bazaar di Hat Yai. Kita bisa melihat suasana yang sangat meriah dan juga menjual makanan-makanan lokal serta suasananya yang sangat santai. Di sini saya mencoba salah satu jajanan Thailand, yaitu rujak Thailand. Dan ternyata buah-buahan di Thailand itu sangat segar-segar dan sangat enak dan cocok untuk dikonsumsi. Mengingat waktunya sudah larut malam, saya dan teman-teman menuju hotel untuk beristirahat dan besoknya lagi kembali melanjutkan perjalanan kami. Oke, sekarang kita sudah sampai di sebuah tempat, yaitu di Erawadi Herb Shop di Thailand. Tempat ini merupakan toko yang menyajikan berbagai produk lokal atau produk-produk alami. Menariknya, di Erawadi ini menjual obat-obat tradisional herbal dan kosmetik alami asal Thailand yang sudah berdiri sejak tahun 1997. Awalnya merupakan sebuah apotek lokal kecil, Erawadi kini berkembang menjadi salah satu produser besar dan jaringan distribusi online dan offline di 8 negara serta ribuan wisatawan yang berkunjung. Wow, hebat banget ya. Jadi bagi teman-teman yang sering sakit punggung ataupun penyakit lainnya tersedia nih di toko Erawadi di Thailand. Produk-produknya juga termasuk inharat alami, balsam herbal, suplemen untuk pria dan wanita, serta berbagai kosmetik alami. Kita bisa melihat perubahan gaya hidup dan pola konsumsi.
di mana konsumsi herbal dulu hanya berupa ramuan sederhana buat keluarga, namun seiring dengan kemajuan zaman, sekarang diolah dengan kemasan modern, teknologi pabrik, dan strategi pemasaran global. Tidak lupa juga saya dan teman-teman mengunjungi salah satu produk lokal atau oleh-oleh khas Thailand, yaitu di Nora Plaza Hat Yai, adalah pusat perbelanjaan atau mall yang terkenal di distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla, Thailand, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, terutama yang mencari oleh-oleh dan barang-barang lokal. Menariknya, di Thailand ini masih mempertahankan produk-produk lokal. Kita bisa melihat di sini ada barang-barang seperti dompet, tas, ikat pinggang. Kualitasnya memang terbilang baik meskipun harganya sedikit tinggi ya. Perubahan sosial yang kita lihat dari pasar tradisional menjadi pusat perbelanjaan modern. Kalau dulu warga-warga membeli oleh-oleh atau kebutuhan hanya di pasar tradisional, sekarang menjadi pusat perbelanjaan modern seperti Nora Plaza dengan konsep mall yang sangat menarik. Nah, tempat ini juga banyak dikunjungi wisatawan, baik itu dari Malaysia, Indonesia, hingga Eropa. Dan staf tokonya juga bahkan ada yang bisa berbahasa asing, seperti bahasa Melayu dan Indonesia untuk melayani para turis. Ini menunjukkan globalisasi budaya dan bahasa sektor perdagangan lokal yang semakin maju. Lanjut kita sampai di floating market atau pasar terapung. Pasar terapung merupakan salah satu ikon budaya di Thailand, menjadi tempat para wisata yang sangat terkenal. Pasar ini biasanya berada di sungai, di mana para pedagang menjajakan dagangan mereka di atas perahu. Di pasar terapung ini juga menjual makanan khas Thailand seperti sayur-sayuran hingga juga kerajinan tangan. Pasar terapung ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga menjadi objek wisata budaya, kuliner, dan fotografi yang menjadi daya tarik utama wisata mancanegara. Keesokan harinya, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan kami menuju Malaysia. Nah, sekarang kita sudah sampai di Malaysia, tepatnya di Batu Caves. Nah, yang katanya Batu Caves ini merupakan patung dewa Murugan tertinggi di dunia yang berada di Malaysia. Patung dewa ini memiliki ketinggian 42,7 meter yang dilapisi oleh emas. Batu Caves bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata budaya, religi sejarah, dan alam yang lengkap. Sehingga tidak heran banyak wisatawan atau mancanegara yang berkunjung di tempat ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Menara Kembar atau Petronas Twin Towers yang berada di Kuala Lumpur, yang merupakan ikon modern negara Malaysia. Nah, gedung ini merupakan pencakar langit paling terkenal di dunia. Menara ini merupakan salah satu objek wisata yang banyak didatangi oleh turis, sekedar untuk berfoto ataupun melihat-lihat tempat ini. Karena menara ini merupakan simbol kemajuan negara Malaysia dan memunculkan kebanggaan nasional, sehingga mengubah citra Kuala Lumpur dari kota tradisional menjadi kota metropolitan yang modern. Oke guys, demikian video saya menjelajahi 3 negara ASEAN dalam kegiatan KKLN Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi pengalaman berharga bagi kami mahasiswa. Saya Astrida Zendrate, mahasiswa sosiologi, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya.